Cor. Halo sahabat. Bagaimana kabarnya? Semoga di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Julai, yang dirilis tahun 2012. Oke, tidak berlama-lama lagi, ayo kita mulai alur ceritanya. Film berawal di mana Maman tengah menyimpan uang 2 lakhs di bank untuk jaga-jaga pernikahan putrinya. Karena setorannya itu sangat banyak, akhirnya 23 cabang gabungan daerah Parpatipuram dan visa kapal 6 berhasil mengumpulkan deposit sebanyak 2 crore. Kamil head manager di sana menelpon seorang MLA lokal bernama Udin dan memberitahu jumlah tersebut, padahal Udin adalah orang yang licik. Dia bekerja sama dengan seorang perampok utama bernama Bitu, yang akan mencuri jumlah uang tersebut. Udin sudah menyiapkan jejen travel agen nomor 1 di India, yang akan mengurus visa Bitu agar bisa kabur ke luar negeri. Sedangkan Lala adik Bitu, akan menjadi sopir kontainer pengangkut uang. Bitu akan beraksi hari Jumat ini, karena uang akan disetor ke bank pusat membutuhkan waktu sampai hari Senin. Deva istri Bitu menyarankannya mencari 8 orang yang mereka tidak boleh mengenal satu sama lain. Juga tidak boleh tahu kalau Bitulah gembong mereka. Di sisi lain Raffi anak Naraya sedang menunggu hujan turun dulu, baru ia mengangkat jemuran ibunya. Maman kesal Raffi yang tak kunjung mencari pekerjaan. Raffi bilang tak ingin jadi ayah, yang berpenghasilan pas-pasan. Ia ingin seperti Sultan Andara. Dia meminta 50.000 rupiah dan akan menggantinya 1 lakhs rupiah dalam waktu 2 jam. Ayah tak percaya, dia mengumpulkan 1 lakhs butuh 3 bulan gaji. Namun ayah tetap memberikannya. Dan Raffi pun mengambilnya. Di luar Raffi tak sengaja bertemu Bitu, dan meminta tumpangan pada Bitu menuju tempat perjudian. Selama pertemuan Raffi mengungkapkan niatnya untuk menghasilkan uang cepat dengan bertaruh, pada pertandingan kriket MS Dhoni di Ekstasi PAP. Seorang anak buah Bitu menyuruh Raffi hati-hati jangan sampai kecopetan, Raffi menjawab senggol bacok. Lalu dia ke tempat Ekstasi PAP untuk taruhan. CSK 148 for 4. धोनी है कि गया? खेल रहा है. अबे मेरे पास सिर्फ 10 है. टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा. लिख लो, धोनी के एक छक्के पे मेरे. Sayangnya saat Raffi dan kawannya menang, polisi datang sebelum mereka menerima 1 lakhs rupiah. Akibatnya uang itu pun disita polisi yang dikepalai Inspektur Raja Manikyang. Tak lama Raja mendapat laporan bahwa uang ban sebanyak 2 crore akan segera berangkat disetorkan ke bank pusat. Raffi jadi ketawa, dan Raja bertanya, apanya yang lucu? Raffi pun mengungkap sebenarnya dia tadi bertemu dengan sekelompok orang mencurigakan depan bank, dari ciri-ciri mereka jelas adalah komplotan perampok. Mereka telah mengatur tim dari beberapa tim dari Timur Pizak untuk melancarkan aksi 5 crore tersebut. Pernyataan Raffi meyakinkan kepala polisi. Mereka memutuskan untuk bertindak cepat. Di saat yang sama, PCI di bank, Bitu dan kelompoknya berusaha menyelinap masuk. Bitu mengkompromi timnya dan berakhir saling bunuh-membunuh, karena mereka ingin menikmati uang itu sendirian. Hey, कौन है वहाँ? एक शोर निकलता है काली Dan tentunya Bitu berhasil menghabisi mereka semua. Lalu menderek sejumlah uang tersebut untuk dibawa pergi. Meski Raffi dan kepala polisi telat, mereka berhasil menganalisa kemana perginya truk yang membawa uang tunai. Melihat itu Bitu memerintahkan jejen untuk segera menyembunyikan jumlah uang itu di dalam tumpukan sampah. डंपिंग यार्ड है ट्रेलर वहीं छुपा दे Kebetulan mobil polisi terjebak di lumpur dekat TPS, bodohnya jejen malah menyerang mereka hingga Raffi pun memberinya pelajaran. मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं।
Bitu tak terima, jadi dia pun malah tertangkap polisi. Raffi curiga pasti uang itu tak jauh dari sekitaran sini. Namun kepala polisi menyuruh Raffi pulang saja. Sisanya dia dan tim yang akan mengurusnya, sedangkan Bitu dia pun digiring ke kantor polisi. Namun Deva nyerang mobil itu dan membebaskan suaminya. Untuk segera mengecek uang yang telah disembunyikan Jejen di tumpukan sampah. Sayangnya sampah itu sudah terbakar hangus, berikut uang yang Bitu curi. Bitu marah besar, dia akan membunuh Raffi yang berani mencampuri urusannya. Di saat yang sama, kepala polisi mendatangi Raffi menyuruhnya berkemas, karena Bitu berhasil meralikan diri. Di mana tinggal polisi sudah dibunuhnya, kini giliran Raffi, target selanjutnya. Kepala polisi dia akan merelokasi Raffi ke Hyderabad selama ke-4-5 bulan demi keselamatannya. Raffi pun melakukan rekayasa insiden kecelakaan tunggal yang menewaskan dirinya. Sehingga yang Bitu tahu Raffi sudah mati sebelum dirinya membalaskan dendamnya. Lanjut cerita, Raffi tinggal di perumahan Banjara Hills Hyderabad, tempatnya di rumah ex Sitaram sahabat Raja Manikyam. Di mana Sitaram sangat bersyukur semasa karirnya tak pernah menggunakan pistol dinasnya selama 25 tahun. Sitaram memperkenalkan semua anggota keluarganya, termasuk Brahman pembantu kocak yang suka mencuri. Brahman selalu gagal dalam pencuriannya. Tidak ada yang mau memberinya pekerjaan. Sehingga Sitaram mempekerjakannya. Tak lama Valmiki bawahan Sitaram datang membawa penjahat yang sudah mencuri kalung. Di tengah Valmiki dipuji-puji Sitaram, Raffi malah menusuk tangan pencuri. Semua orang pun jadi shock. वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है. Scene pun berganti, ini adalah Madu. Gadis biasa yang tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Ayah mengantarnya ke halte bus. Dan Madu takut ada laki-laki yang akan menggodanya, ayah malah bilang, tak ada yang bakalan tertarik dengan cewek cupu seperti kamu Madu. Tak lama Raffi melihat Madu dan terpesona karena senyum Madu yang berkilau. Setelah dicek ternyata kilauan itu berasal dari kawat giginya. Sedangkan Brahma asik mencuri namun kembali gagal. Aksi Raffi menggoda Madu gagal karena Madu buru-buru hendak ke kampus barunya. Lanjut cerita masa menuntut pemerintah, segera melengsarkan Korun, karena uang mereka yang didepositkan ke bank tak kunjung diganti. Kepala polisi menenangkan massa, katanya disudah menyebarkan foto Bitu dan Asep yang telah mencuri uang bank. Jadi dia minta kerja sama masyarakat, untuk menangkap pelaku jika ingin uang mereka segera kembali. Sedangkan Korun menelpon Jejen agar segera membuatkan paspor untuk Bitu dan kawannya. Supaya Korun tak lagi pusing menyembunyikan keberadaan Bitu. Di sisi lain ternyata Madu adalah bawahan Jejen, dia ditugasin memberinya fotonya ke Asep, yang akan menemuinya di sebuah kafe. Namun keberadaan Asep dikenali polisi. Sehingga dia menyandera anak sekolah, agar polisi membebaskannya. Di tengah semua orang fokus dengan Asep. Asep sadar, Raffi masih hidup, sedangkan Raffi diam-diam menangkap Adep. Seakan-akan Sitaramlah yang berhasil melakukannya. Keesokan harinya, saat Raffi mengantar makanan untuk Sitaram, dia marah melihat Sitaram dibentak-bentak sama Jejen. Karena menghalanginya membuat beberapa paspor. Raffi lalu menghajar preman yang dibawa Murti sampai Murti sendiri ketakutan. बाप रे, मुझे पता नहीं था मेरे टेप. किसने कहा? ये ऐसा क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेशन सर, बाइक चोरी हो गई उसी का Itu membuat Sitaram sangat seang, sekarang Jejen takkan lagi membentaknya. Jejen lanjut menghubungi Kirun agar Kirun tak menyuruhnya membuat password lagi. Tekanan ada di mana-mana, dan nyawanya bisa terancam. Raffi kaget kenapa ada foto Bitu di sini, dia juga bilang alasan kenapa dia dibawa ke Hyderabad,
untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Bitu. Sitaram juga terkejut, ternyata Raffi adalah saksi kunci kejahatan yang dilakukan Bitu. Tak lama Sitaram mendapat telepon dari komisaris yang memarahinya karena tak mengindahkan keinginan Jejen. Sitaram mengeluhkan Jejen yang punya backingan tinggi di pemerintahan. Oleh karena itu Raffi akan membantu Sitaram mencari bukti keterlibatan Jejen dalam kasus Bitu, sehingga di DGP tak bisa berkutik lagi. Madu adalah bawahan Jejen yang tak sadar mengatur tiket Bitu. Raffia akan mengambil data Bitu dari ID card Madu. Esoknya Sitaram membantu Raffi membuat hujan lokal agar Raffi bisa berkencan dengan Madu. Tanya itu Sitaram juga mengatur kendaraan roda 2 untuk mengantar Madu jalan-jalan. जाएगा नहीं अभी गयो आरसी बुक देना है। Setelah berhasil mengambil ID card Madu, mereka pun berhasil mencuri data Bitu di kantor Madu. Namun Raffi khawatir Bitu mengatur perjalanan bersama Madu, pura-pura sebagai suami istri, tanpa Madu sadari. Esoknya, Raffi dan Sitaram standby di depan kantor Murti untuk menunggu Bitu mengambil berkasnya. Namun Bitu menyamar sebagai pengantar pizza, jadi dia nggak ketahuan. टी चेक पर सिंपैथी मिल जाएगी 3 बजे की फ्लाइट से बॉम्बे और रात को वहीं से दुबई। एक मिनट रुको, तुम्हारे लिए फैमिली भी अरेंज कर दी है। Bitu juga membuat Madu pingsan, dan segera membawanya ke mobil. मधु क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? Merasa ada yang janggal, Raffi pun masuk, dia kesal mereka kecolongan. Bitu sudah membawa Madu pergi dengan Jejen. Raffi pun segera mengejar, Bitu mengganti mobil, dia tak jadi ke arah bandara, karena pasti polisi sudah mengepungnya di sana. Dia meninggalkan Jejen di jalan, dan pergi ke arah Fiza. Untung Raffi membaca trik yang dilakukan Bitu. Sehingga aksi kejar-kejaran di tol pun terjadi. हम पुलिस वाले हैं। इतना चकमा एक सेकंड के फिर से हवाई सफर नहीं करना। Raffi berhasil mencegat Bitu, gimana Bitu kebingungan ternyata Raffi masih hidup. Bitu mengancam akan membunuh Madu, dan Raffi memprovokasi Bitu agar terkecoh. था तब तूने ही उसे बेरहमी से मारा था ना। तूने क्या सोचा था तू और अब तू भी जल्दी उसके पास पहुंच जाएगा। तू कोई ज्योतिष है क्या? Namun Bitu meledakkan mobil polisi dan membuang Madu. तो तू गई साले जाबर। Sehingga dia bisa kabur dengan aman. Madu diselamatkan sebelum jatuh, dan Jejen kini menjadi tahanan polisi. Mengetahui kejadian itu kepala polisi khawatir, dan akan memindahkan Raffi untuk keselamatannya. Namun Raffi enggan ngumpet-ngumpet lagi. Dia gak takut ancaman Bitu. Dan dia juga akan membuat Bitu terkencing-kencing mendengar namanya. Dia akan menghabisi Bitu dan akan menembaknya dengan dekat. Lalu Raffi menggantung Jejen yang tak mau mengakui perbuatannya yang jelas bersekongkol dengan Bitu. Sedangkan Madu akhirnya siuman.
Dia mendengar kenyataan karena telah diculik Bitu karena ulah Raffi dan Sitaram. Sehingga dia memukul Sitaram dan Raffi. ऑफिस में मौजूद था और तुम बच गई। इसे कहते हैं वक्त वक्त की बात। सर मधु कैसी है? क्या मतलब अभी तक नहीं बना? कल शाम तक